Tahun baru berarti ada generasi prosesor baru, terutama bagi Intel Core generasi 13 yang baru meluncur di CES 2023. Awalnya kami mengira Intel Gen 13 ini bakal di-skip ya untuk kategori mobile atau laptop. Namun dengan launch Intel Core Gen 14 atau Meteor Lake tampaknya sedikit mundur, hari ini kita mau ngasih full lineup Intel Raptor Lake Mobile untuk tahun 2023. Pertama, kami rekap bahwa antara Alder Lake dan Raptor Lake itu nggak ada lompatan proses atau arsitektur yang benar-benar baru seperti halnya loncatan antara Tiger Lake ke Alder Lake. Raptor Lake adalah generasi kedua CPU Intel yang menggunakan hybrid architecture yang terdiri atas jumlah P-core, performa tinggi, dan E-core efisiensi tinggi dengan desain Raptor Cove disertai Intel Thread Director generasi 2. Dengan support hingga LPDDR5 6400, PCIe Gen 5, dan Integrated Killer Wi-Fi 6E. Raptor Lake juga masih menggunakan proses Intel 7 yang disempurnakan dengan klaim efisiensi setara TSMC N7 atau N6 yang sebelum dipakai AMD Ryzen. Namun tampaknya masih sedikit tertinggal dibanding TSMC N5 yang dipakai di Ryzen 7000. Spoiler alert, line-up-nya sih nggak banyak berubah ya, kecuali untuk seri entry dan high-end performa tinggi. Di seri paling entry level, N-series processor telah kembali dengan nama Core i3N dan Intel Processor doang. That's right, simple banget namanya meski mungkin akan bikin banyak orang bingung. Jadi nggak ada lagi nih Pentium dan Celeron. Seri N ini nggak punya P-core sama sekali, jadi untuk i3 N300 series hanya ada 8 E-core baik untuk versi 15W dan 7W, dan hanya ada 4 E-core untuk versi prosesor TDP 6W. Bisa diprediksi ini bakal dipakai buat laptop-laptop dan tablet entry level yang mungkin nggak pakai kipas sama sekali. Nah, dari segi grafis ini terlihat ada kemajuan bahwa 3 dari 4 SKU dapat UHD Graphics 32 EU, diklaim up to 64% lebih kencang dibanding Celeron atau Pentium generasi-generasi lalu yang cuma punya 16 hingga 24 EU. Di tahun ini, seri U yang dimaksudkan untuk laptop-laptop dan tablet 2-in-1 ultra portable hanya ada satu lineup, yakni TDP 15W dengan turbo up to 55W, sebab tahun lalu lineup 9W-nya tidak berhasil di pasaran. Mulai dari atas, seri Core i7 1355U dan 1365U masih mempertahankan konfigurasi 10 core 12 thread dengan 2 P-core saja, tetapi disertai peningkatan clock speed dan turbo boost hingga 5,2 GHz. Konfigurasi yang sama disematkan pula di seri i5, bedanya adalah clock speed yang dipangkas, serta AGP Iris Xe 80 EU yang ada di bawah performa Iris Xe 96 EU di SKU Core i7. Meanwhile, untuk seri Core i3 hanya diberi 1 atau 2 P-core ditemani 4 E-core, sayangnya tetap disertai UHD Xe 64 EU seperti tahun lalu, dan ada prosesor U300 yang menggantikan Pentium seri U untuk laptop-laptop murah yang dibekali UHD Xe 48 EU saja, namun disertai P-core yang membuatnya lebih kencang dari Intel Core i3 seri N. Sedikit update soal Iris Xe, semua IGP Iris Xe di Raptor Lake sekarang udah support fitur Super Sampling XeSS di berbagai game, dan support Intel Arc Control Dashboard yang lebih powerful. Ketika seri U dianggap kurang kencang, andalan laptop-laptop tipis performa tinggi yang udah jadi standar sejak 2022 adalah Intel seri P28W. Seri ini terdiri dari masing-masing 2 SKU Core i7 dan Core i5. Core i7 1370p adalah pentolan di sini dengan 14 core 20 thread, konfigurasi yang sama persis dengan Core i7 13700H, namun tentu dengan daya yang lebih rendah, mentok di 64W saat turbo, dan konsistensi performa untuk jangka lebih pendek. Sisanya dari i7 1360p hingga i5 1340p yang pakai 4 P-core saja, dengan Iris Xe 80 EU khusus untuk SKU Core i5, kita tetap bisa expect ada kenaikan performa tipis dibanding generasi 12 berkat optimisasi proses dan clock speed lebih tinggi, tapi ya jangan berharap banyak. Masuk ke ranah laptop gaming dan laptop performa tinggi lainnya, Intel H-Series 45W udah pasti jadi salah satu lini CPU yang paling diandalkan banyak orang dari berbagai segmen pasar. Terkecuali i7 13650H, mulai dari Core i7 13700H hingga Core i9 13900HK yang bisa di overclock, punya konfigurasi 6 P-core, 8 E-core, total 14 core 20 thread, tidak berubah semenjak Alder Lake dengan cache 24MB dan max turbo power up to 115W, hanya saja dengan konfigurasi clock speed yang beragam. Jadi antara Core i7 dan Core i9 terkecuali 1350H, kita bisa expect performa yang nggak jauh beda.
Untuk semua core i5 kecuali 13420H, konfigurasinya sama dengan i5 seri P, yakni 4 P-core, 8 E-core, ditemani Iris Xe80EU, hanya saja bisa mentokin daya up to 95 watt. Sama kayak seri U dan seri P, kita paling bisa expect peningkatan performa 1 digit, so buat yang udah pakai Intel Core Gen 12 seri H, rasanya nggak ada alasan upgrade CPU baru, kecuali ngincer laptop gaming dengan GPU RTX 4000 series. Lini terakhir di video kita hari ini, dan yang rasanya punya upgrade paling signifikan di antara semua, adalah pada seri HX alias CPU 55 watt power limit up to 157 watt yang dikhususkan bagi laptop-laptop gaming hardcore atau mobile workstation high-end pengganti desktop. Mengapa? Jika kita melihat mulai dari seri Core i9, sekarang terdiri dari 8 P-core, 16 E-core alias 24 core 32 thread mengikuti konfigurasi Core i9 desktop dengan klaim bahwa 13950HX up to 49% lebih cepat di aplikasi multithreaded dibanding i9 12900HX tahun lalu. Ini lompatan performa luar biasa, disertai lompatan up to 12% di sektor gaming. Jika 24 core itu too much, masih ada juga kok Core i7 seri HX dengan 14 hingga 20 core yang kemungkinan juga udah lebih kenceng dari Core i9 seri HX tahun lalu. Bahkan ada Core i5 seri HX yang secara performa multithread bisa diadu Core i7 untuk Core i9 seri H yang sebelumnya kita bahas, walau kemungkinan besar nggak akan populer. Apakah sang Core i9 Raptor Lake di laptop udah bisa lebih kencang dibanding Core i9 desktop Alder Lake? Semoga kita bisa coba dan explore secepatnya. Well, itulah rekap singkat semua CPU Intel Core generasi 13 edisi mobile yang telah dirilis pada awal 2023 ini. Rasanya udah jelas ya bahwa yang udah beli laptop Intel Core generasi 12 tahun lalu belum ada alasan buat langsung upgrade ke Raptor Lake, kecuali ngincer yang seri HX gitu. Tetapi kalau mau upgrade dari generasi 11, apalagi generasi 10 buat nikmatin hybrid arsitektur terbaru, Raptor Lake bisa jadi solusi yang tepat. Gue pribadi masih sangat menunggu Intel Core generasi 14 alias Meteor Lake berbasis Intel 4 ya, yang paling cepat bakal muncul akhir 2023. Walau banyak tanda-tanda delay ya, kemungkinan mungkin bahkan baru muncul di awal 2024 setelah Raptor Lake refresh dirilis buat desktop. Yang pasti kita bakal follow up secepatnya dengan rekap CPU AMD Ryzen 7000 series mobile. So stay tuned, gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.